فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita lanjutkan hadis nomor yang ke-25. Kita lengkap 24 tidak, karena masih berkaitan dengan tentang kubur. Dan sudah kita habiskan semua tentang azab kubur maupun nikmat kubur. Maka agar tidak mengulang, kita masuk kepada hadis nomor ke-25, yaitu yang berkaitan dengan tentang kiamat. Ya, hadis yang sangat ringkas diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sahal. Yang dimaksud dalam kitab Sahal itu adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, yang biasa disebut juga dengan Abul Abbas karena anak beliau yang pertama namanya adalah Al-Abbas, maka disebut dengan Abul Abbas, atau itu namanya kunyah. Ya, orang Arab memiliki 3 nama: nama asli, kemudian ada nama kunyah, dan juga ada nama laqab atau gelar. Seperti baginda Nabi SAW, nama aslinya sesuai dengan yang diberikan oleh orang tua beliau adalah Muhammad. Kemudian beliau memiliki kunyah yaitu Abul Qasim karena anak pertama beliau namanya Al-Qasim. Kemudian beliau juga memiliki gelar, dan gelar beliau begitu banyak. Dan banyaknya gelar yang beliau miliki menunjukkan kemuliaan beliau. Beliau disebut dengan Al-Amin sebelum mendapatkan kenabian. Disebut dengan Al-Amin dari kata amanah, yaitu orang yang paling amanah, yang paling bisa dipercaya. Bahkan musuh-musuh beliau tidak segan untuk menitipkan uang dan barang kepada baginda Nabi SAW. Sehingga ketika beliau hijrah ke Madinah, di antara pesan beliau kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, selain dipesankan untuk tidur di kasurnya Nabi SAW sebagai kamuflase dan tipuan dari orang-orang kafir Quraisy, mereka menganggap Muhammad masih tidur di kasurnya, padahal Nabi SAW sudah keluar. Yang ada di kasur sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Di antara pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib itu adalah uang dan harta benda yang harus dikembalikan kepada beberapa orang kafir Quraisy. Sedangkan itulah musuh-musuh beliau, ya, karena ini namanya amanah, ya. Kemudian beliau juga banyak sekali gelar bagi beliau, ya, disebut juga dengan Siddiq, dan ini adalah gelar para nabi sebenarnya. As-Siddiq yaitu adalah yang jujur, ya, dan lain sebagainya, begitu banyak. Nah, sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad, nama kunyahnya adalah Abul Abbas. Mungkin tidak banyak yang kenal di antara kaum muslimin tentang sahabat yang satu ini. Sebenarnya sahabat ini nama aslinya sesuai dari ibu dan ayahnya namanya Al-Huzn. Huznun. Huzn itu artinya sedih. Dan kebiasaan Nabi itu adalah merubah nama-nama sahabatnya yang tidak bagus, namanya yang tidak positif, namanya yang tidak sesuai dengan tauhid,
namanya yang tidak islami, itu biasanya Nabi ganti. Ya, ada yang namanya Abdul Syams, hamba matahari. Nah, ini kan masalah kesyirikan nanti. Ya, kaitannya tauhidnya menjadi rusak, maka diganti menjadi Abdullah atau Abdurrahman. Nah, ada juga yang memiliki nama tapi namanya negatif, dan nama itu adalah doa. Dan ini adalah doa yang terus diulang-ulang, setiap kali dipanggil berarti kan dipanjatkan sesuai dengan namanya. Maka dia namanya huzn. Huzn itu artinya sedih. Ya, maka Nabi ganti karena ini nama yang tidak positif. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti Sahl. Sahl itu artinya mudah. Ya, biasanya orang sedih karena banyak kesulitan. Maka Nabi namakan dia Sahl. Ya, itu beberapa riwayat menyebutkan tentang hal tersebut. Dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi merupakan sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Ya, jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu yang meninggal atau wafat sampai setelah Khulafaur Rasyidin habis, kemudian tampuk kekuasaan sampai kepada Sayyidina Hasan, kemudian Hasan serahkan kepada Muawiyah, dan Muawiyah seterusnya sampai dengan keturunannya disebut dengan Bani Umayyah. Nah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi yang umurnya sangat panjang. Ya, dan para ulama menyebutkan beliau dengan Anas bin Malik itu di antara sahabat yang paling terakhir wafatnya. Jadi berjumpa dengan tabi'in, bahkan mungkin berjumpa dengan tabi'ut tabi'in. Ya, tapi kalau sudah berjumpa dengan tabi'ut tabi'in, maka generasi tabi'ut tabi'innya berganti statusnya menjadi tabi'in yang berjumpa dengan sahabat. Beberapa ulama menyebutkan beliau umurnya sampai 100 ke atas, seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan beliau wafat, ada beberapa riwayat menyebutkan kisaran tahun 90-an Hijriyah. Ya, 90-an Hijriyah. Sedangkan Sayyidina Ali itu sampai 40 tahunan. Nah, jadi sangat jauh, ya, sangat panjang umur beliau. Ya, Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sabdanya sangat singkat, bu'ithtu ana, aku diutus, atau jarak diutusnya aku menjadi nabi, wasa'ata kahataini. Jarak diutusnya aku menjadi nabi, dan beliau diutus ketika berumur sekitar 40 tahun. Diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Ya, dan itu Nabi SAW berdakwah sekitar 13 tahun di Makkah. Kemudian berdakwah di Madinah sekitar 10 tahun. Jumlahnya kurang lebih 23 tahun. 23 ditambah 40 tahun sama dengan 63. Maka tepat beliau wafat kisaran umur 63. Dan 63 ini bukan Masehi tapi Hijriyah. Kalau dihitung Masehinya kurang lebih 61 tahun lebih. Ya, umur beliau hanya 61 tahun lebih kalau dikonversikan dengan Masehi. Nah, di sini beliau katakan, bu'ithu ana wasa'ata kahatain. Jarak diutusnya aku menjadi nabi dengan hari kiamat atau terjadinya hari kiamat itu kahatain, seperti dua hal ini atau dua benda ini. Di situ Sahal bin Sa'ad mengucapkan wa yushiru bi isba'ihi fayamuddu bihima. Wa yushiru bi isba'ihi, dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan isba'aihi. Isba' itu jari. Isba'ain itu dua jari. Isba'aihi yaitu dua jari beliau. Ya, fayamuddu bihima, kemudian beliau renggangkan keduanya. Ya, yang menerangkan tentang jari ini ada yang lebih rinci lagi di beberapa riwayat. Di sini kita baca lafaz milik Al-Bukhari. Kalau lihat lafaz milik Imam Muslim, itu dikatakan wa yushiru bis-sabbabah. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk. As-sabbabah itu jari telunjuk. Ya, disebut dengan sabbabah dari kata sabbun. Sabbun itu artinya mencela, menghardik. Karena kebiasaan orang Arab kalau mencela, menghardik itu sambil pakai telunjuk. Kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Maka disebut dengan sabbabah. Ya. Kemudian di riwayat Muslim disebut dengan al-wusta, dengan dua jari beliau, dan dirincikan yaitu telunjuk dan wusta. Wusta itu jari tengah.
Ya, fayamuddu bihima, kemudian beliau renggangkan keduanya. Jadi beliau isyaratkan, bu'ithu ana wa sa'ataka hataini fayamuddu bihima. Kemudian beliau renggangkan. Ya, jadi beliau begini-begini kan. Artinya apa? Artinya jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah kan sangat dekat. Ya kan? Berarti maksud hadis ini adalah betapa dekatnya hari kiamat ketika Nabi sudah diutus. Nah, sekarang kita sudah 1400 tahunan, 1443 kalau dihitung dari hijrah beliau. Ya. Berarti bisa kita katakan secara mudahnya jarak antara Nabi SAW dengan kita itu sekitar 15 abad, dan 15 abad sebelum kehidupan kita saat ini Nabi sudah katakan beliau dengan hari kiamat itu begitu dekat. Nah, berarti sekarang semakin dekat lagi, ya. Yang dimaksud adalah dekat di sisi Allah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Sesungguhnya mereka orang-orang kafir atau manusia secara umum yarawnahu ba'ida, memandang terjadinya kiamat itu masih jauh. Wa narahu qariba, sedangkan Allah memandang hari kiamat itu sangatlah dekat. Ya, inilah bedanya antara waktu di sisi Allah dengan di sisi manusia. Karena waktu itu sendiri yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan waktu adalah Allah yang menciptakannya. Ya, maka sekehendak Allah, maka Allah bisa jadikan wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu, di sisi Allah senilai dengan 1000 tahun. Ya. Maka apa yang bisa kita ambil faidah daripada hadis ini? Yang pertama, ya, yang bisa kita ambil betapa dekatnya jarak terjadi kiamat. Namun tidak ada yang mengetahui tentang terjadinya secara rinci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi cuma pernah menyampaikan wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Ya, di antara keutamaan hari Jumat yang pernah beliau sampaikan dalam sabdanya. Ya, beliau sampaikan Nabi Adam diciptakan hari Jumat, Nabi Adam juga wafat hari Jumat, kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi dari surga juga hari Jumat. Kemudian Nabi sampaikan wala taqumus sa'atu, dan hari kiamat itu tidak akan terjadi illa fi yaumil jumu'ah, kecuali di hari Jumat. Tapi tidak diketahui secara rinci Jumat kapan, Jumat sekian berapa, ya, Jumat pekan keberapa, dari bulan berapa, dari tahun berapa, tidak ada yang tahu kecuali Allah, ya. Maka kita lihat di surah Luqman, surah yang ke-31, di ayat yang paling terakhir, ayat 34. Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang kiamat. Ya, apa bunyi ayatnya? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya pengetahuan tentang terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah. Allah sebutkan tentang 5 perkara yang hanya Dia saja yang mengetahui dan Dia saja yang mengaturnya. Yaitu yang pertama tentang terjadi hari kiamat, wa yunazzilul ghaitsa, dan terjadinya hujan, ya. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, yang ketiga hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim, laki-laki atau perempuan, nanti kelak selamat atau tidak selamat, keluarnya dalam kondisi normal atau sesar, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Yang keempat, tidak ada yang tahu, setiap yang bernyawa tidak tahu apa yang akan dia peroleh hari esok. Apakah yang dia dapatkan kesialan atau justru adalah hal-hal yang baik yang dia temukan? Dia tidak tahu, ya. Apakah malapetaka dan bencana atau justru banyak rezeki yang dia peroleh? Dia tidak tahu apa yang terjadi esok hari, ya. Dan yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap yang bernyawa
tidak mengetahui di belahan bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 5 hal yang Allah yang mengetahuinya dan Allah yang betul-betul menguasainya. Bahkan para malaikatnya tidak mengetahui secara detail. Nah, di antara yang paling pertama Allah sebutkan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. Maka kekasih beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu. Ya. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-A'raf ayat 187, surah yang ke-7 ayat 187, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyindir para sahabat, menyindir orang-orang yang sering bertanya-tanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Maka Allah buka ayat tersebut, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, 'anis sa'ah, tentang terjadinya hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan sih detail terjadinya? Hari apakah? Ya, pekan kapankah? Bulan kapan? Dan tahun berapa atau jam kapan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jawab, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi, yang mengetahuinya hanyalah Rabbku, yaitu Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menerangkan secara terperinci kapan waktu terjadinya. Thaqulat fis samawati wal ard. Intinya kalau kiamat sudah terjadi, hal itu begitu berat bagi samawati wal ard. Fenomena itu membuat berat bagi langit dan bumi karena hancur. Ya, beberapa ayat menyebutkan idzas samaun syaqqat, langit terbelah. Idzas samaun fatarat, ya. Kemudian idzas syamsu kuwirat, matahari digulung dan seterusnya. Ini kan kejadian-kejadian yang akan disaksikan oleh orang-orang munafikun dan orang-orang kafir. Karena mereka yang akan menyaksikan betul-betul kiamat. Sedangkan orang-orang beriman seluruhnya sudah lebih dahulu Allah wafatkan. Ya. Maka Allah ceritakan itu. Dan cerita-cerita itu semua bukanlah dongeng, dan kalau diakumulasikan semuanya, maka ini menunjukkan begitu berat bagi langit dan bumi menanggungnya. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat tidak akan mendatangi kalian kecuali dalam kondisi baghtah. Baghtah itu tiba-tiba, enggak ada persiapan. Ya, sehingga apa? Ketika orang-orang menyaksikan matahari tiba-tiba sudah terbit dari barat, mereka tidak diberikan kesempatan lagi untuk bertaubat. Tidak ada maknanya taubat ketika matahari sudah terbit dari barat. Mengejutkan mereka semua. Dan sebelumnya matahari tidak muncul-muncul, maka tiba-tiba datang, la ta'tikum illa baghtah. Ya, tidak akan mendatangi kalian kecuali dalam kondisi tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka terus bertanya-tanya kepada engkau Muhammad tentang terjadinya kiamat, ka'annaka hafiyun anha, seolahnya engkau tahu betul tentang kiamat tersebut kapan terjadi. Maka katakanlah, ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Namun kebanyakan manusia tidak memahami hal tersebut. Ya, Nabi nggak tahu. Malaikat yang paling dekat dengan Allah, Jibril, pun juga tidak tahu. Maka Jibril pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Jibril yang menjelma menjadi laki-laki, menjadi manusia dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat klimis, sangat bersih, tapi nggak ada satupun di antara sahabat yang mengenal dia. Kalau tidak dikenal berarti datangnya dari jauh. Kalau datangnya dari jauh seharusnya pakaiannya kotor, ya, dan lusuh. Tapi kok ini klimis dan bersih banget. Maka sahabat sudah curiga, ini kayaknya bukan manusia. Ternyata betul, dia adalah Jibril. Datang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, ya, beliau bersabda, al-iman an tu'mina billah
beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, kemudian wa kutubihi, kitab-kitab yang diturunkan Allah, wa rusulihi, rasul dan nabi yang diutus oleh Allah. Kemudian apa lagi? Dan hari kiamat, ya, wa yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. 6 hal Nabi sebutkan, maka setelah itu semuanya ditanyakan, Jibril bertanya lagi. Yaitu apa pertanyaannya? Matas sa'ah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Ya. Maka Nabi menjawab dengan tegas, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, renungilah wahai orang-orang yang suka meramal, yang suka mengatakan kiamat akan terjadi sekian dengan detail dan terperinci. Sekelas Nabi dan Jibril saja tidak tahu, maka Jibril diberitahukan oleh Nabi SAW, yang bertanya yaitu Jibril tentang kiamat tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, 2 makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, yang satu paling dekat di antara penduduk bumi, yang satu paling dekat kepada Allah di antara penduduk langit, Jibril dan Muhammad. Keduanya saya tidak tahu. Ya. Belum lagi yang diperintahkan untuk meniupkan sangkakala, yaitu siapa? Malaikat Israfil, disebut dengan sahibus sur atau sahibul qarn. Ya, sahibus sur yaitu pemilik trompet, yang mana dia akan tiupkan dan terjadilah huru-hara yang sangat luar biasa. Hancur semuanya. Ya, tidak ada yang tersisa kecuali yang Allah kecualikan. Dan itu tidak disebutkan siapa-siapa saja. Kemudian pada akhirnya semua akan mati kecuali Allah. Ya, Nabi sampaikan tentang Israfil. Beliau katakan, inna torfa sahibis sur, sesungguhnya pandangan atau matanya sahibus sur, yaitu malaikat Israfil. Apa kata Nabi SAW? Mudwukilabih, sejak dia diperintahkan untuk memegang trompet tersebut, sangkakala tersebut, musta'idun, dia langsung bersiap-siap. Ya, apa yang dia lakukan? Yanzuru nahwal arsh, matanya terus melihat arsy atau singgasana Allah. Jadi sejak dia diperintahkan oleh Allah, kamu yang bertugas untuk meniupkan sangkakala pertanda kiamat, maka mulai saat itu dia genggam itu terus, dia letakkan di mulutnya. Dalam riwayat lain, dia iltiqamkan. Iltiqam itu sudah dia kulum, sudah dia masukkan. Ya, tinggal ditiup saja. Dan pandangannya terus melihat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makhafah. Dia khawatir, dia takut. Apa yang dia takutkan? An yu'mar, dia diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan trompet tersebut, namun dia apa? Qabla an yartadda ilahi tarfuh. Tapi dia enggak sempat melihat itu. Jadi dia enggak melihat kanan, enggak melihat kiri. Kalau dia sedang lihat kanan, takutnya Allah perintahkan tiup, dia enggak sempat. Enggak tepat pada waktu, enggak tepat pada waktunya. Ya. Dan jangan dibayangkan kayak manusia itu suruh pegang terus trompet, pegel, capek, bosan. Enggak. Malaikat itu enggak ada ceritanya capek, lelah, bosan, jenuh, enggak ada. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6 dari surah At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat-malaikat itu tidak pernah membangkang dari perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka tidak butuh makan, mereka tidak butuh minum, mereka tidak capek, isinya cuma takwa, maka enggak akan pernah membangkang dari perintah Allah. Itu dari awal diperintahkan sampai sekarang masih dia kulum itu trompetnya. Ya, kata Nabi SAW, ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Ya, dan matanya malaikat Israfil itu bagaikan 2 bintang yang bersinar terang. Ya, ini ada riwayat sahih dalam Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya, dari sahabat Abu Hurairah. Maka enggak diragukan lagi kalau ada generasi manusia sekarang mengatakan tahu kapan terjadinya kiamat, maka bisa dikatakan dia adalah peramal.
Ya, jangan ragu. Karena 3 makhluk Allah ini, ya, malaikat Jibril, Israfil, Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak tahu. Lalu apa alasan ada orang sekarang yang berani-berani mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian, ya, bulan sekian? Maka bisa kita pastikan dia adalah peramal itu, ya, atau nanya kepada peramal, ya. Dan hati-hati, bertanya kepada peramal saja itu menyebabkan sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam. Cuma bertanya, ya. Nabi sampaikan, man ata'arrafan, siapa yang bertanya kepada peramal, ya, fayas'aluhu an syai'in, dia bertanya tentang sesuatu, enggak dia benarkan, iseng nanya doang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak akan diterima salat dia selama 40 hari 40 malam. Ya, capek saja itu, lelah saja yang dia dapat sepanjang salat, ya, dan salat yang dia lakukan tidak bermakna sama sekali. Yang lebih buruk lagi, sudah bertanya dia benarkan atau dia percayai omongannya. Ini lebih buruk lagi. Orang yang seperti ini dianggap telah mengkufuri Al-Quran dan ajaran Nabi SAW. Ya, Nabi sampaikan, man ata'arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi peramal atau dukun, ya, kemudian fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan apa yang diucapkan oleh peramal dan dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diturunkan kepada beliau itu Al-Quran. Yang diturunkan kepada beliau adalah ajaran-ajaran Islam yang akhirnya dikeluarkan oleh lisan beliau, yaitu sabda beliau dan juga perbuatan beliau. Ya, maka sama saja orang yang meyakini apa yang diucapkan peramal, dia telah kufur terhadap rukun iman yang ketiga, yaitu kufur terhadap Al-Quran dan juga kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rukun yang keempat sekaligus. Ya, maka ini harus kita pahami bersama, ya. Jangan sampai kita percaya dengan ramalan-ramalan yang seperti itu, ya. Adapun hadis ini menunjukkan tentang dekatnya kiamat. Maka kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, ya. Nabi pernah terangkan di hadis-hadis yang lain tentang tanda-tanda kiamat. Biasanya itu hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat itu paling menarik untuk dikaji tuh, ya kan? Menariknya apa, Pak? Biasanya orang mencari-cari tahu sudah sesuai belum dengan hadis Nabi, ya. Dicari-cari pembenaran. Padahal Muslim itu seharusnya apa yang diucapkan Nabi dia yakinin, walaupun tidak dia temukan. Dan ketika tidak dia temukan, dia berhusnuzon, ya, mungkin bukan saya yang jumpa, nanti generasi berikutnya, atau mungkin belum terjadi, atau memang tidak terjadi di tempat saya tinggal, tapi terjadi di tempat yang lain, ya. Tapi kebanyakan manusia sekarang mempelajari tentang tanda-tanda kiamat, dia itu ingin menguji sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin menguji kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah total, ya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Para ulama kalau mencari-cari itu dalil-dalil semuanya, mereka kumpulkan, maka secara umum bisa dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama, tanda kiamat yang sudah terjadi dan gak akan berulang. Yang kedua, tanda kiamat yang sudah terjadi tapi ini akan berulang terus menerus, dan semakin ke belakang masa maka ini akan semakin sering berulangnya. Dan yang terakhir, tanda kiamat yang kubro, yang paling besar, ya. Jadi 2, yang pertama ini, yang pertama dan yang kedua ini kiamat sugro, tanda kiamat kecil, ya. Dirincikan menjadi 2 karena yang satu sudah terjadi dan gak akan berulang, yang satu lagi ini sekarang sedang terjadi. Dan nanti tahun depan ini akan semakin sering terjadinya, ya. Adapun yang ketiga dan yang terakhir, ini adalah tanda-tanda kiamat yang paling besar. Nah, di antara contoh tanda kiamat yang sudah berlalu
ya, dan telah selesai, nggak akan berulang lagi, yaitu yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas sekarang, yaitu apa? Ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau, itu adalah tanda kiamat kecil, sudah terjadi dan nggak akan berulang. Ya, Nabi pernah terangkan dalam riwayat hadis yang lain, beliau sampaikan u'dud sittan, ya, hitunglah ada 6 hal, ya, baina yaday sa'ah, sebelum terjadi hari kiamat. Yang pertama kata beliau, mauti, kematianku. Jadi ada 2 hadis. Yang pertama, dekatnya kiamat itu dilihat dari tandanya Nabi diutus, diangkat menjadi rasul, ya. Yang kedua, Nabi sudah wafat, dan ini sudah terjadi dan nggak akan berulang. Yang kedua, yaitu adalah terbelahnya bulan. Ya, pernah dengar riwayat yang sampai, riwayatnya mutawatir, bukan dongeng belaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membelah bulan. Ya, dengan terjadinya itu maka Allah turunkan surah Al-Qamar sebelum surah Ar-Rahman, surat ke-54, ada di ayat pertama dan ayat yang kedua. Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Semakin dekat terjadinya kiamat, wansyaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Orang-orang kafir kalau mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, dalam hal ini yang dimaksud adalah terbelahnya bulan yang sudah mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, yu'ridu, mereka nggak akan menerima, justru mereka berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka justru berkata, ini Muhammad terus-terusan berbuat sihir saja. Padahal kisahnya itu orang-orang kafir Quraisy ingin mempermalukan Nabi SAW di Mina. Nabi dipanggil di Mina, mereka katakan, wahai Muhammad, kami akan beriman kalau kamu melakukan satu hal. Apa kata Nabi SAW? Ditanya mereka. Maka mereka katakan, ini bulan sedang purnama, sekarang coba kamu belah. Maka Nabi lakukan, Pak. Nabi berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala meminta petunjuk, dan Allah izinkan terjadi mukjizat tersebut, ya. Dan hadisnya sahih, dan ini bahkan mutawatir. Di antara hadis itu sampai riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, terdapat di Bukhari dan Imam Muslim. Diceritakan apa? Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimina. Pernah suatu ketika kami sedang ngumpul sama Nabi di Mina. Nabi bersama dengan sahabat. Id'in falaqal qamar fil qatain. Tiba-tiba Nabi diminta untuk membelah bulan, maka beliau lakukan. Ya, setelah beliau lakukan apa? Fakanat filqatun wara'al jabal wa filqatun dunah. Maka Nabi letakkan bagian, setengah bagiannya itu di belakang atas gunung Hira, dan separuh yang lain berada sedikit di bawahnya. Ketika sudah terjadi, Nabi bersabda, ishadu, wahai orang kafir dan sahabatku, saksikanlah ini tanda kebesaran Allah, ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah terjadi, ya. Dan banyak itu kisah yang menceritakan ketika orang yang pertama kali, manusia pertama kali yang menginjakkan kaki di bulan, katanya siapa? Neil Armstrong, ya. Itu ternyata di bulan, dan ini kisah yang banyak ditutup-tutupi oleh orang-orang kafirin. Dia ceritakan, dia melihat 2 fenomena yang luar biasa. Yang pertama, dia mendengar azan, katanya di sana, dan nggak ada manusia di situ, apalagi Muslim nggak ada di situ. Ya. Yang kedua, dia menyaksikan itu ada belahan, ada garis di bulan, dan menunjukkan ini memang pernah dibelah sebelumnya. Yang membelah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak juga yang menyebutkan ketika dia kembali lagi ke bumi dia masuk Islam, katanya demikian. Wallahu a'lam. Yang jelas, ya, memang walaupun berita itu benar atau bohong, kita harus yakini bulan sudah dibelah karena Al-Qur'an yang sebutkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda tentang hal itu, dan para sahabat yang bersaksi tentang hal itu. Yang ketiga, di antara tanda kiamat kecil sudah terjadi dan enggak akan berulang, keluarnya api secara tiba-tiba dari Hijaz. Ya,
Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta takhruja narun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluarnya api min ardil Hijaz, dari wilayah Hijaz. Kemudian apa? Tudhi'u a'naqal ibil bibusra. Saking besarnya api ini mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu sampai-sampai menyinari a'naq. A'naq itu adalah punuk-punuk onta, a'naqal ibil bibusra, dan letaknya di Busra. Busra itu di Syam. Jadi apinya dari Hijaz, dari tanah Arab. Saking gedenya api itu, cahayanya sampai kelihatan dari Syam, jauh sekali. Ya. Kata Imam An-Nawawi apa? Dalam syarah hadis Imam Muslim, Imam Nawawi yang cerita, ya. Pada zaman kami, yaitu zamannya Imam An-Nawawi, api ini pernah muncul di Madinah sekitar tahun 654 Hijriah. Apinya sangat besar, muncul dari sisi timur kota Madinah di belakang Hira. Peristiwa ini juga diketahui oleh penduduk Syam, ya, dan semua negeri dan penduduk Madinah yang menyaksikannya telah menceritakannya kepadaku. Jadi api ini sudah lewat. Imam Nawawi termasuk yang diceritakan, ya. Dan Imam Nawawi, ya, nggak mungkinlah beliau bohong, ya. Kemudian yang keempat, terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ini juga ternyata tanda kiamat kecil. Dan beliau sudah terbunuh. Ini sudah terjadi dan nggak akan terulang, ya. Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu ceritakan, dan fitnah yang pertama maksudnya adalah fitnah sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama adalah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Kemudian yang kelima, perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Ya, kita sebagai ahlus sunnah, ya, berhusnuzon kepada keduanya. Sebagai ahlus sunnah tidak boleh mencela salah satunya. Sebagai ahlus sunnah kita katakan keduanya adalah radhiyallahu anhuma. Allah sudah meridhoi keduanya. Urusan apapun yang terjadi di antara keduanya, itu semuanya sudah diramalkan oleh Nabi SAW, dan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Di antara hikmahnya Allah ingin memisahkan yang mukmin benar dan yang munafik. Dan akhirnya ada yang keluar dari agama Islam, yaitu orang Khawarij dan Syiah, dengan fenomena perang dua sahabat yang mulia ini. Ya, Nabi terangkan, la taqumus sa'ah hatta yaqtatila fi'atan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada dua kelompok besar yang saling berperang. Yang dimaksud adalah kelompok Ali bin Abi Thalib, dan yang satu lagi adalah kelompoknya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Fayakunu bainahuma maqtalah azimah da'wahuma wahidah. Nah, yang menarik kata Nabi nih, perkataan Nabi memastikan keduanya itu dalam ridho Allah dan Rasulnya. Beliau sampaikan, ya, kematiannya banyak sekali, ya, yang diakibatkan dari perang tersebut, korbannya begitu banyak, sedangkan dakwah keduanya itu satu sebenarnya. Dakwah keduanya satu. Ini menunjukkan dua-duanya berada dalam keridhaan Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis ini juga, ya. Kemudian yang kedua, ya, tanda yang telah terjadi dan terus berulang dan semakin banyak seiring berjalannya waktu. Yaitu yang pertama, waktu terasa semakin singkat. Ya, waktu terasa semakin singkat. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi SAW, hatta yataqarabaz zaman, sampai waktu itu terasa sangat singkat bagi manusia. Ya, beliau jelaskan apa? Fatakunus sanah kasyahri, 1 tahun rasanya seperti satu bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ah, 1 bulan terasanya seperti 1 pekan. Wa takunul jumu'atu, dan 1 pekan terasanya seperti kali yaumi, seperti 1 hari. Ya, wa yakunul yaum, dan 1 hari rasanya seperti apa? Seperti as-sa'ah, seperti 1 jam. Wa takunu sa'atu, dan 1 jam rasanya seperti kahtiraqis sa'fah, seperti terbakarnya pelepah kurma. Pelepah kurma itu kan kalau kering gampang sekali terbakar dan habis.
paling sekian menit. Maksud Nabi 1 jam rasanya cuma seperti beberapa menit saja. Ya. Dan para ulama jelaskan ini ada 2 kemungkinan, maknawi atau hissi. Maknawi maksudnya kehilangan berkah. Waktu itu terasa cepat karena keberkahan sudah habis. Orang-orang yang dulu hanya dalam 1 tahun bisa melakukan banyak amal soleh. Ada beberapa ulama yang umurnya cuma 40 tahunan seperti Imam An-Nawawi bisa mencetak kitab banyak sekali hasil karyanya. Dan ibadah begitu banyak. Kita yang umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, gak ada banyak yang kita bisa lakukan berupa amal soleh. Ya, tapi ada juga yang mengatakan ini adalah hissi, betul-betul terjadi dan dirasakan. Dan sekarang coba tanya diri masing-masing, sudah merasakan gak rasanya 1 tahun seperti cuma 1 bulan dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab.